Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba," kata Nabi Muhammad, "alangkah beruntungnya." Siapa yang beruntung dalam pandangan Rasul? Apakah orang dengan harta yang banyak? Apakah orang dengan pangkat dan jabatan yang tinggi? Apakah orang dengan gelar yang panjang di awal atau di akhir namanya? Ternyata bukan. Karena dalam pandangan Rasul alaihi salatu wassalam, keberuntungan itu adalah milik orang yang telah diberikan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebab ya, nikmat hidayah Islam ini hanya Allah berikan kepada siapa yang dipilih di antara hamba-hambanya. Namun Nabi Muhammad melanjutkan ungkapannya, ya, wa kana ishuhu kifafan wa qana. Adapun kehidupan seorang muslim tersebut kifaf, dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, wa qana, dan dia qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah puas dengan ketentuan Allah terhadap dirinya, baik nikmat maupun musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, karena dia tahu tidak ada ketetapan Allah yang ditetapkan dan diputuskan kecuali berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa puas. Dan ini juga berkaitan dengan iman kepada takdir. Salah satu athar, salah satu dampak, salah satu hikmah iman kita kepada takdir, ketentuan Allah, membuat seorang mukmin merasa tenang dalam menjalani kehidupan ini. Ya, menjadikan seorang mukmin ridho dengan segala ketentuan Allah Azza wa Jalla. Nah, ridho dengan ketentuan Allah inilah yang disebut dengan qanaah. Rasul juga dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbi mu'afi fi jasadih indahu qut yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha." Barang siapa, kata Nabi Muhammad, di waktu pagi aman di tengah-tengah kaumnya, sehat badannya, punya makan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah diberi dunia beserta isinya. Alangkah sederhananya pandangan kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, jauh dari segala obsesi dunia, jauh dari segala obsesi yang berkenaan dengan aksesoris terhadap dunia ini. Karena Rasul hanya memberikan standar, barang siapa yang aman di waktu pagi di tengah-tengah kaumnya, sehat badannya. Bagi kita standar sehat badan selagi bisa berdiri untuk melaksanakan salat, maka seorang hamba itu dalam keadaan sehat. Yang ketiga, ia punya makan untuk hari itu, maka ia seakan-akan telah diberi dunia beserta isinya. Satu pandangan hidup yang sangat bersahaja di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad alaihi wasallam menikmati sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pernah satu ketika Nabi Muhammad baru saja pulang sampai di rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad mendapati ada sepotong atau potongan roti yang tergeletak di atas lantai. Nabi Muhammad mengambilnya, lalu kemudian membersihkannya, lalu kemudian memakannya. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, jangan engkau lihat, ia hanya merupakan potongan roti, tapi lihatlah siapa yang memberikannya kepada kita. Dialah Allah yang maha mulia. Muliakan nikmat Allah, maka Allah akan memuliakan kita." Sebab itulah Nabi Muhammad alaihi wasallam selalu berbahagia dengan kehidupannya, karena Rasul selalu membaca kasih sayang Allah yang ada di sekitarnya, walaupun hanya potongan roti. Karena hakikatnya potongan roti itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Begitu sangat sederhana dan bersahaja pandangan hidup Nabi Muhammad alaihi wasallam terhadap dunia. Umar Ibn Khattab radhiyallahu an pernah menangis disebabkan ia melihat bekas kasur Nabi Muhammad ada di punggung atau di perut Nabi Muhammad alaihi wasallam. Karena memang kasur Nabi Muhammad terbuat dari kulit yang dimasukkan ke dalamnya ijuk dari kurma. Ya, wajar jika kemudian kasur ini akan membekas pada perut atau punggung Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya, Umar menangis melihat keadaan Nabi Muhammad sampai ballat lihyatuhu, sampai basah ya jenggotnya. Lalu Rasul bertanya kepada Umar, "Ma yabkika ya Umar? Apa yang kau menangis wahai Umar?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah, setahuku tidak ada orang yang paling mulia di atas bumi ini selain daripada engkau. Bahkan engkau lebih mulia dibandingkan dengan Raja Persia, engkau lebih mulia dibandingkan dengan Raja Romawi. Mereka menikmati kesenangan dunia dengan fasilitas yang mewah, sedangkan engkau berada di tempat di mana aku melihat engkau saat ini. Lalu kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Ya Umar,
Ala tarda, tidak engkau ridha? Lahumud dunya wa lana akhirah. Mereka dapat bagian mereka di dunia, sedangkan kita akan mendapatkan bagian kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, bahkan dalam riwayat lain Rasul mengatakan, ya, kata Nabi Muhammad, mali dunya wali wa mali wa mali dunya wa mali. Ya, aku tidak ada hubungan dengan dunia ini sebagaimana dunia tidak ada hubungan denganku. Tidaklah permisalanku dengan permisalan dunia kecuali seperti orang yang sedang mengembara, kata Nabi Muhammad. Ya, sedang dalam perjalanan di tengah hari yang sangat terik, lalu kemudian berehat di sebuah pohon, ya, untuk sejenak lalu meninggalkan pohon itu. Jadi Rasul alaihi wasallam tahu persis hakikat dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Di saat dunia ini sementara, maka Nabi Muhammad alaihi wasallam yang ada di dalam dirinya bukan untuk, ya, memenuhi hajat, ya, kehidupannya di dunia saja, tapi lebih daripada itu Rasul tahu walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Maka terhadap nikmat dunia ini kita syukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, puas dengan ketentuan Allah yang kemudian kita kenal dengan qanaah, maka ini akan menjadikan seorang hamba akan berbahagia atas episode-episode kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.